tentang puisi. Sebelumnya biar kita kenalin diri dulu ya. Oke, saya Chelsea Patricia. Saya Kayla Amanda Putri. Saya Brando Nanta. Saya Raffi Rianto. Dan saya Nur Fadila Putri sebagai host. Jadi kita mulai, sebenarnya pengertian puisi sendiri itu apa sih? Kalau menurut aku ya, puisi itu dalam KBBI itu merupakan ragam sastra yang memiliki ciri khas. Jadi bahasanya itu terdiri dari irama, matra, rima, dan tersusun secara larik dan bait kayak gitu. Berarti beda dong ya puisi sama syair. Beda, bisa dilihat dari ciri-cirinya juga kan? Nah iya tuh, Ya. kalau ciri-cirinya tuh gimana tuh? Aku tahu tuh ciri-ciri puisi. Nah, yang pertama ciri-ciri puisi itu dituliskan dengan bentuk bait dan baris-baris yang bukan paragraf. Yang kedua, diksi yang digunakan dalam bahasa puisi biasanya bersifat kias, padat, dan juga indah. Yang ketiga, penggunaan perlambangan dan majas sangat dominan dalam bahasa puisi. Pemilihan diksi dalam bahasa puisi menggunakan rima dan persajakan. Yang kelima, set, alur, dan tokoh tidak begitu ditonjolkan dalam bahasa puisi. Yang keenam, memberi banyak penafsiran. Ya. Gitu. Berarti biasanya kalau ciri-ciri pasti ada unsur dong ya. Iya. Kalau unsurnya sendiri ada yang tahu nggak gimana? Aku tahu deh. Jadi unsur puisi itu ada dua sebenarnya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, unsur intrinsik ini merupakan unsur yang ada di dalam tubuh puisi. Jadi dia itu berkaitan dengan pemilihan kata, makna, bunyi, larik, dan bait. Yang pertama itu ada pemilihan kata. Nah, pemilihan kata itu kita harus tepat dan harus mempertimbangkan maknanya, mempertimbangkan komposisi bunyi dan komposisi kata kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada larik. Larik itu merupakan satu kata atau satu kalimat. Di dalam puisi lama itu biasanya ada 4 kata, tapi kalau di puisi baru itu nggak terbatas katanya mau berapa. Yang ketiga itu ada bait. Bait ini merupakan kumpulan larik secara harmonis. Jadi kalau dalam puisi lama itu biasanya ada 4 buah larik, tapi kalau dalam puisi baru itu nggak terbatas mau berapa lariknya. Lalu ada juga bunyi. Bunyi itu ada 2, ada rima atau sajak, yaitu kayak bunyi yang ditimbulkan dari huruf-huruf yang kita bicarain. Jadi tergantung huruf-huruf dalam puisi tersebut sehingga menimbulkan efek keindahan. Lalu yang kedua ada irama atau ritme. Irama atau ritme itu tergantung kita bacanya gimana. Panjang pendeknya, keras lembutnya, terus tinggi rendahnya nada suara kita. Lalu yang kedua tadi ada unsur ekstrinsik kan, Iya, bener. Nah, unsur ekstrinsik itu yang pertama ada unsur biografi. Unsur biografi itu kayak latar belakang seorang penyair. Contohnya aja nih ya, kita ambil seorang penyair ini sudah kehilangan orang tuanya, kayak berduka gitu. Otomatis kita yang membaca puisinya itu pasti kayak merasakan kesedihan juga kan, merasakan duka kan. Nah kayak gitu. Lalu ada unsur sosial, berarti yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, berkaitan dengan masyarakat atau sosial. Yang ketiga ada unsur nilai. Unsur nilai ini mencakup semuanya, seperti unsur pendidikan, politik, ekonomi, adat istiadat, sosial tadi, dan budaya. Nah itu tuh kayak nilai dari suatu puisi itu tergantung baik atau buruknya suatu puisi. Kita udah dengerin tuh ciri-ciri sama unsur. Iya. Kayak kurang srek aja nggak sih kalau kita belum dengerin bentuk puisinya gimana? Oh, Ya, aku tahu nih bentuk. Nah, bentuk tuh kalau nggak salah nih ya, bentuk tuh ada 2. Ada puisi baru sama puisi lama. Nah, kalau contoh dari bentuk puisi baru itu kayak ada romansa, ode, ada satir. Nah, kalau buat puisi lama tuh ini apa namanya? Syair, pantun, gitu-gitu deh pokoknya. Gitu. iya ya. Ya. Kalau contohnya ada yang bisa bacain nggak sih contoh puisi kan Iya. kayak kita perlu ngedenger nih. Gimana? Coba ya, aku ada sih teman aku yang bisa buat puisi gitu. Oh iya ya. Sebentar ya. Ada yang bisa baca puisi nggak di sini? Iya, aku mau dong bacain. Oh, oke, Mau. bentar Nah, ya. Kita mau dengerin Chelsea Ini nih, baca puisi nih. puisinya. Mana nih? Oke. Nah, ini dia. Bercerita. Nih. Itu latarnya tuh sedih berarti kan? Oh iya. Kayak kita harus kamu berarti bacanya harus ini Cel kayak sedih. Iya gitu, dong. ngerasa gitu Coba ya. baper ya kita istilahnya. Puisi ini berjudul Nabastala Bercerita. Nabastala bercerita, Indu Rasmi kembali pertemukan mereka yang serasi.
enggan beranjak dari situasi karena bukan ilusi. Tandakan saja pada rembulan yang beranjak pergi. Pasalnya, ia malu melihat serasi sibuk tambatkan hati. Sayup kisah selalu berhasil hadirkan lelap. Datangi mimpi, torehkan perasaan yang meluap dari bibir terucap. Sungguh akara yang teramat indah. Degup berdesir bagai sebuah pesan dari Basira. Cobalah terkah bagan epilognya. Ambisi tentang rangkaian sukacita, sekelebet bayang yang tak paham jalan ceritanya. Sekelebet pun beranjak beserta Anindya. Saat Gundam Barasuki Sukma, belenggu rindu mencekat tanpa aksama. Tolong balas, tangkaplah binar yang memelas, atau amati rasa ini tak padam bak raga yang telah mati. Keren. Kerasa ya, kayak rasanya itu sedih banget gitu. Iya. Itu tentang apa sih kalau boleh tahu? Kalau nggak salah itu ceritanya tentang kayak ada dua pasangan gitu yang ceritanya hubungannya sedang tidak baik-baik saja lah. Jadi kayak berpisah gitu ya. Iya. Selanjutnya kayak kita harus tahu nggak sih beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam puisi. Iya. Kalau setahu aku ya, aku tuh pilihan katanya itu harus tepat ya. Iya, kan? pasti. Karena kalau nggak tepat tuh gimana ya? Bayangin aja kita mau ngungkapin rasa sedih nih, tapi malah kita ngomongnya sambil ketawa. Kalau nggak kata-katanya kurang pas, jadinya kayak nggak berasa aja gitu loh. Dan harus sesuai tema juga. Kalau misalkan kita buat puisi nggak ada tema, nggak jadi dong puisinya, Nah, kan? Iya, betul banget. Iya. Terus juga tadi tuh sama yang kayak Chelsea lagi bacain tuh kan puisi sedih tuh. Iya. Iramanya tuh dapet tuh. Bayangin aja kalau iramanya tuh nggak dapet, dia ngebacanya sambil ketawa. Adanya kita malah kayak ngerasa ini tuh puisi sedih atau puisi lucu-lucuan Apa? sih gitu Iya. ya. Selanjutnya ada yang tahu nggak sih apa lagi? Cara membaca. Cara membaca, aku tahu. Yang pertama adalah rima dan irama atau panjang PDA suara, keras membeda suara. Yang kedua, artikulasi. Kata yang diucap itu harus jelas. Yang ketiga, mimik wajah. Ketika membaca puisi, kita harus melakukan penghayatan. Yang keempat adalah pernapasan. Kita harus bisa mengatur napas supaya suara yang diproduksi itu jelas. Iya. Selanjutnya adalah intonasi. Penekanan kata yang diucap itu ada dua. Yang pertama adalah tekanan dinamik dan tekanan tempo. Yang terakhir adalah penampilan. Sikap tubuh yang baik, tidak gugup dan meyakinkan. Iya sih. Kalau baca puisi harus kayak gitu kan. Padahal puisi itu indah ya, kalau kita baca, kita dengarkan dengan seksama tuh indah. Tapi kalian ngerasa nggak sih kayak zaman sekarang tuh anak-anak yang seumuran kita tuh udah jarang mau bikin atau baca puisi tuh udah jarang nggak sih? Iya. Kayak Kenapa ya? itu kan, padahal kalau kita dengerin baik-baik juga puisi ini indah loh. Kayak kalian itu bisa menuangkan rasa hati, isi hati ke dalam puisi biar kayak mungkin bisa lebih tenang setelah menulisnya. Iya. Iya nggak sih? Kalau menurut kalian apa sih faktor-faktor yang bisa bikin anak zaman sekarang ini males gitu, kayak gak mau mencoba untuk kayak orang dulu nulis puisi atau gimana gitu? Ada yang tahu Mungkin nggak? karena itu kali ya, kurangnya kita tahu tentang banyak kosakata. Nah, itu berpengaruh nggak sih untuk kita bener buat puisi ya kan? Kayak zaman sekarang udah banyak kata-kata singkat kayak tadi Iya. yang aku sebutin, baper, Iya. bawa perasaan ya kan. Udah banyak banget sekarang nih kata-kata Iya. yang non baku yang Iya. kayak misalnya kalau kita masukin ke puisi bakalan aneh gak sih? Gak nyambung. Jadi kita udah selesai ya ngebahas puisi. Udah berapa lama ya kita ngobrol, gak kerasa ya saking kebawa suasananya ya. Iya. Jadi itu dulu dari kita, podcast kali ini sudah selesai. Sebelumnya jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.